Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernikahan yang sakinah, mawadah, dan warohmah merupakan impian bagi sebagian besar umat Muslim. Untuk mewujudkannya, perlu diciptakan suasana rumah tangga yang harmonis dan penuh ketentraman. Ketentraman dalam berumah tangga dapat diperoleh dengan memberikan kasih sayang yang tulus kepada pasangan. Dalam surah Ar-Rum ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang." Mengutip buku Dosa-dosa Khas Wanita yang Paling Dimurkai Allah, karya Ahmad Khatib, ketentraman rumah tangga juga dapat diperoleh melalui hubungan intim yang dilakukan dengan mesra. Ini menjadi amalan sunnah Nabi Muhammad SAW yang dianjurkan bagi umatnya. Kendati demikian, terkadang seorang istri kerap merasa malas untuk meladeni ajakan suaminya. Lantas apa dosa istri jika menolak ajakan suami? Dalam ajaran Islam, seorang suami mempunyai hak untuk menggauli istrinya. Jika sang istri enggan memenuhinya, maka ia dianggap telah melakukan dosa besar. Terlebih bila alasannya karena malas, sengaja untuk mengacuhkan, merendahkan suami, dan lain-lain, alasan yang tidak syar'i tersebut sangat tidak diperkenankan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Demi Zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, tidak ada seorang laki-laki yang mengajak istrinya ke ranjang lalu istri menolak, kecuali seluruh penghuni langit akan membencinya hingga suami merelakannya." Hadis riwayat Bukhari. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa hadis tersebut merupakan dalil diharamkannya istri menolak ajakan suami berhubungan intim. Menurutnya, haid sekalipun bukan alasan bagi seorang istri untuk menolaknya. Dalam kondisi itu, suami tetap berhak menikmati tubuh istrinya selain di bagian kemaluan. Disebutkan dalam buku Perkawinan Idaman karya Syekh Mahmud Al-Masri, laknat Allah akan jatuh kepada sang istri sampai datangnya pagi. Untuk menghapus laknat tersebut, ia harus bertobat dan mau diajak melakukan hubungan intim kembali. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abi Aufa, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Demi Zat yang jiwaku berada di genggamannya, seorang wanita dianggap belum menunaikan hak Tuhannya jika ia belum menunaikan hak suaminya. Jika suaminya mengajak berhubungan intim saat ia sedang di kendaraan pun, ia tidak boleh menolak ajakannya." Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW juga bersabda, "Bila seorang lelaki mengajak istrinya ke ranjang, tetapi istri tidak mau mendatanginya, lalu suami marah, maka ia akan dilaknat sampai pagi." Ketidakromantisan dalam urusan ranjang dapat merusak rumah tangga. Bahkan tak jarang wanita bisa menjadi penyebab suami kabur dari rumah dan terjerumus ke lembah kenistaan yang penuh dosa. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya, apakah seorang wanita berdosa jika menolak ajakan suaminya untuk berhubungan intim karena ada kondisi psikologis tertentu yang tengah melandanya atau karena penyakit yang ia derita? Beliau menjawab, seorang wanita wajib memenuhi ajakan suaminya untuk berhubungan intim. Namun jika ia menderita sakit yang tidak memungkinkannya untuk berzina atau gangguan psikologis dalam kondisi ini, suami tidak boleh memaksanya.
Selain dosa istri menolak ajakan suami, berikut ini juga ada beberapa waktu terbaik untuk melakukan berhubungan suami istri. Dalam ajaran Islam, berhubungan intim pasangan suami istri adalah sesuatu hal yang wajib dilakukan. Hubungan intim ini bahkan menjadi ibadah yang dapat memberikan pahala untuk pasangan suami istri yang melakukannya bila dilakukan sesuai syariat dan ikhlas. Tapi melakukan hubungan suami istri ini ada hari dan waktu terbaik yang dianjurkan. Walaupun sebetulnya hari Senin sampai Minggu adalah hari baik, tapi merujuk kepada hadis dan sunnah Rasulullah SAW, Jumat dan Kamis dianggap sebagai hari yang baik untuk melakukan hubungan intim. Sementara menurut keterangan Imam Syafi'i, hari yang baik untuk berhubungan adalah malam Senin, malam Kamis, dan malam Jumat. Menyadur dari jurnal dosen jurusan Syariah Stain, Sultan Koimuddin Kendari, hari Jumat menjadi hari baik untuk berhubungan intim lantaran dilihat dari hadis. Sementara hari Kamis menjadi hari baik untuk berhubungan lantaran dilihat dari manfaatnya menurut penelitian. Ada penyesuaian antara hari Kamis menurut penelitian dengan hari Jumat dalam hadis. Sebab pada hari Jumat menurut Islam adalah dimulainya ketika maghrib, yaitu Kamis sore dan berakhir pada Jumat sore sebelum maghrib. Sedangkan waktu yang disarankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk jima adalah setelah sholat Isya sampai sebelum sholat subuh dan tengah hari sesuai firman Allah dalam surah An-Nur ayat 58. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak lelaki dan wanita yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik di antara kamu meminta izin kepada kamu 3 kali dalam satu hari, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan sesudah sholat Isya. Itulah 3 aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak pula atas mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka melayani kamu, sebagian kamu ada keperluan kepada sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surah An-Nur ayat 58. Bila seorang suami yang menyetubuhi istrinya pada hari Jumat dan mandi besar untuk berangkat ke masjid melaksanakan sholat Jumat, maka baginya pahala untuk setiap langkah kakinya, seperti pahala amal selama setahun. Berdasarkan firman tersebut, maka pasangan suami istri dianjurkan untuk melakukan hubungan intim pada waktu berikut ini. 1. Kamis malam setelah sholat Isya. 2. Hari Jumat sebelum sholat subuh. 3. Tengah hari sebelum sholat Jumat. Nah, itu dia sahabat beriman, dosa istri menolak ajakan suami, serta waktu yang baik untuk berhubungan intim menurut syariat Islam. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa dukung channel Aksara Islam dengan klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.